Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan dua topik dari mata kuliah Aljabar Linear 1. Topik yang pertama yaitu nilai agent dan vektor agent. Topik yang kedua yaitu diagonalisasi. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maimana Kartikasari dengan NIM 170803110. Selanjutnya teman saya Regia. Udah. Perkenalkan, nama saya Regia Setilabora, NIM 170803028. Selanjutnya teman saya Fitria. Perkenalkan, nama saya Fitria Riyadi, NIM 170803032. Selanjutnya teman saya Astrid. Perkenalkan, saya Astrid Anissa Azahra, NIM 170803038. Selanjutnya teman saya Boy. Perkenalkan, nama saya Boy Avandi Manulang, NIM 170803042. Selanjutnya teman saya Fahri. Gas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farianda, NIM 170803086. Dan yang terakhir teman saya Rosmeida Zendrato dengan NIM 170803036. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan materi dari topik yang pertama. Kepada Fitria, dipersilahkan. 1. Nilai agent dan vektor agent. Banyak masalah aplikasi menggunakan transformasi linear secara berulang terhadap vektor yang diberikan. Kunci penyelesaian masalah-masalah ini adalah dengan memilih suatu sistem koordinat atau basis yang alami untuk transformasi tersebut. Dalam kaitannya dengan vektor agent, kita menghubungkannya dengan faktor-faktor pengalih atau nilai agent yang menunjukkan frekuensi alami dari transformasi. Perhatikan sebuah matriks A yang berukuran n kali n dan sebuah vektor x pada R pangkat n, dan biasanya secara umum tidak ada hubungan antara vektor x dengan vektor ax. Perhatikan pada gambar A. Namun, ada beberapa vektor x yang tak nol, sehingga x dan ax merupakan penggandaan satu sama lainnya, yang dapat kita lihat pada gambar B. Definisi, misalkan A adalah matriks n kali n, maka vektor x yang tidak nol di R pangkat n disebut vektor agent atau agent vektor dari A jika AX adalah kelipatan skalar dari X, yaitu AX sama dengan lambda X untuk suatu skalar lambda. Skalar lambda dinamakan nilai agent dari A. A. Persamaan karakteristik. Untuk mencari nilai agent dari matriks A yang berukuran n kali n, maka kita perlu memperhatikan kembali definisi vektor agent dan nilai agent, yaitu AX sama dengan lambda X. Bentuk ini dapat kita tulis sebagai berikut, di mana AX sama dengan lambda IX ekivalen dengan A dikurang lambda I dikali X sama dengan 0, yang merupakan persamaan 1. Jadi, lambda adalah nilai agent dari A jika dan hanya jika persamaan 1 mempunyai penyelesaian tak trivial. Himpunan penyelesaian terhadap persamaan 1 adalah n dikali A dikurang lambda I dikali X sama dengan 0, yang merupakan ruang bagian dari R pangkat n. Persamaan 1 akan mempunyai penyelesaian tak trivial jika dan hanya jika A dikurang lambda I singular atau secara ekivalen determinan A dikurang lambda I sama dengan 0, yang merupakan persamaan 2. Jika determinan pada persamaan 2 diuraikan, maka kita dapat suatu polinom berderajat ke n dalam peubah lambda, di mana P lambda sama dengan determinan A dikurang lambda I. Polinom ini disebut polinom karakteristik, dan persamaan 2 disebut persamaan karakteristik untuk matriks A. Akar dari polinom karakteristik adalah nilai agent dari A. Jika kita menghitung akar dari kelipatannya, maka polinom karakteristik pasti akan mempunyai n akar. Jadi, A akan mempunyai n nilai agent, di mana beberapa di antaranya kemungkinan akan berulang
dan beberapa nilai agent lainnya kemungkinan berupa bilangan kompleks, serta memperbolehkan dipergunakannya entry-entry kompleks untuk vektor dan matriks-matriks. Jelas bahwa jika A adalah matriks N dikali N, maka persamaan karakteristik dari matriks A mempunyai derajat N dengan bentuk yang dapat kita lihat pada slide tersebut. Kemudian kondisi ekuivalen bagi lambda untuk menjadi nilai agent A, misalkan A adalah matriks N dikali N dan lambda adalah suatu skalar, pernyataan-pernyataan ini adalah ekuivalen. A, lambda adalah nilai agent dari A. B, A dikurang lambda I dikali X sama dengan 0 mempunyai penyelesaian tak trivial. C, N dikali A dikurang lambda I dikali X tidak sama dengan himpunan 0. D, A dikurang lambda I adalah singular. Dan E, determinan A dikurang lambda I dikali X sama dengan 0. Selanjutnya, ruang agent. Vektor agent dari matriks A yang bersesuaian dengan nilai agent lambda adalah vektor X yang tidak 0 dan haruslah memenuhi AX sama dengan lambda X. Dengan kata lain, secara ekuivalen, tentunya vektor agent yang 10 bersesuaian dengan nilai agent lambda adalah vektor yang tak 0 dalam ruang penyelesaian lambda I dikurang A dikali X sama dengan 0. Ruang penyelesaian ini kita namakan sebagai ruang agent dari matriks A yang bersesuaian dengan nilai agent lambda, di mana definisinya ruang penyelesaian dari sistem persamaan linier lambda I dikurang A dikali X sama dengan 0 atau A dikurang lambda I dikali X sama dengan 0 dinamakan ruang agent dari matriks A yang berukuran N dikali N. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh soal dari nilai agent dan vektor agent. Tentukan persamaan karakteristik dari matriks berikut dan tentukan nilai agent jika ada dari matriks tersebut. Diketahui matriks A dengan elemen -2, 3, 1, dan 2. Penyelesaiannya, kita masukkan ke penyelesaian untuk mencari nilai agent. Pertama sekali kita harus mencari persamaan karakteristiknya. Jadi kita masukkan ke persamaan determinan A dikurang lambda I. Kita tahu bahwa unsur identitas dari matriks 2 kali 2 yaitu 1, 0, 0, 1. Jadi kita kalikan dengan lambda sehingga diperoleh det -2 dikurang lambda, 3, 1, 2 dikurang lambda. Sehingga diperoleh persamaan dengan mencari determinan matriks 2 kali 2, sehingga dapat nilai persamaan karakteristiknya lambda kuadrat dikurang 7 sama dengan 0. Dengan metode pencarian akar-akar persamaan menggunakan metode pemfaktoran diperoleh lambda 1 sama dengan akar 7 dan lambda 2 sama dengan minus akar 7. Jadi nilai-nilai agent untuk matriks A adalah akar 7. Baik, akan saya lanjutkan. Ini contoh soal yang lain yaitu matriks 3 kali 3 di mana B 1, -1, 2, 1, 1, 0, 3, 1, -1. Penyelesaiannya antara lain yaitu determinan A dikurang lambda I sama dengan seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya lagi tadi untuk matriks identitas dari 3 kali 3 itu 1, 1, 1, di mana dikali dengan mendapatkan hasilnya yaitu determinan 1 dikurang lambda -1, 2, 1 kurang lambda 0, 3, 1 -1 dikurang lambda, dan mendapatkan hasil antara lain sama dengan lambda pangkat 3 dikurang lambda pangkat 2 dikurang 6 lambda ditambah 6 sama dengan 0. Maka persamaan karakteristik dari matriks A adalah lambda pangkat 3 kurang lambda pangkat 2 kurang 6 lambda ditambah 6 sama dengan 0 dengan metode pencarian akar-akar persamaan menggunakan metode pemfaktoran diperoleh lambda 1 sama dengan 0, lambda 2 sama dengan akar dari 6, lambda 3 sama dengan akar dari -6. Jadi nilai-nilai agent
A adalah lambda 1 0, lambda 2 akar 6, dan lambda 3 adalah akar dari 6. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan topik yang kedua, yaitu diagonalisasi. Pada bagian ini, kami mempertimbangkan masalah memfaktorkan N kali N matriks A yang menjadi produk dari bentuk X dikali D dikali X inverse, di mana dia adalah diagonal. Kami akan memberikan kondisi yang diperlukan dan cukup untuk keberadaan faktorisasi seperti itu, dan lihat sejumlah contoh. Kita mulai dengan menunjukkan bahwa vektor eigen milik nilai eigen yang berbeda adalah bebas linear. Teorema 21, jika lambda 1, lambda 2 sampai lambda k adalah nilai eigen yang berbeda dari N kali N matriks A dengan vektor eigen x1, x2 sampai dengan xk, maka x1, x2 sampai dengan xk bebas linear. Bukti teorema 21. Misalkan R adalah dimensi ruang bagian dari R pangkat N yang direntang oleh X1, X2 sampai dengan XK. Dan anggaplah bahwa R lebih kecil dari K. Kita dapat mengasumsikan atau mengurutkan ulang XI dan lambda I jika perlu, bahwa X1, X2 sampai XR bebas linear. Karena X1, X2 sampai dengan XR, XR tambah 1 bergantung linear, maka ada skala C1, C2 sampai dengan CR, CR tambah 1 tidak semuanya 0, sehingga dapat dilihat pada persamaan 1, C1X1 ditambah sampai dengan CR, XR ditambah CR tambah 1, XR tambah 1 sama dengan 0, yang merupakan persamaan 1. Perhatikan bahwa CR tambah 1 harus bukan 0. Jika tidak, XR sampai dengan X1 sampai dengan XR akan begitu. Jika tidak, X1 sampai dengan XR akan bergantung. Begitu, CR tambah 1, XR tambah 1 tidak sama dengan 0, dan karenanya C1 sampai dengan CR tidak mungkin semuanya 0. Mengalihkan persamaan 1 dengan A, kita mendapatkan persamaan C1 A dikali X1 ditambah sampai dengan CR A dikali XR ditambah CR tambah 1 dikali A dikali XR tambah 1 sama dengan 0. Atau C1 dikali lambda 1 X1 ditambah sampai dengan CR lambda R XR ditambah CR tambah 1 lambda R tambah 1 dikali XR tambah 1 sama dengan 0. Mengurangi lambda R tambah 1 dikali persamaan 1 dari persamaan 2 menghasilkan C1 dikali lambda 1 dikurang lambda R tambah 1 dikalikan dengan X1 ditambah sampai dengan CR dikali lambda R dikurang lambda R tambah 1 dikalikan dengan XR sama dengan 0. Ini bertentangan dengan independensi X1 sampai dengan XR. Oleh karena itu, R harus sama dengan K. Definisi. Sebuah matriks A berordo N kali N dikatakan dapat didiagonalisasi jika terdapat matriks non-singular X dan matriks diagonal D sedemikian rupa sehingga X inverse dikali A dikali X sama dengan D. Kita katakan bahwa X mendiagonalisasi A. Teorema 22. Suatu matriks A berordo N kali N dapat didiagonalisasi jika dan hanya jika A memiliki N bebas linear vektor eigen. Bukti pada teorema 22, misalkan matriks A memiliki N vektor eigen bebas linear, X1, X2 sampai dengan Xn, misalkan lambda I adalah nilai eigen dari A yang bersesuaian dengan Xi untuk setiap I. Beberapa lambda I mungkin sama, misalkan X adalah matriks yang vektor kolom ke J-nya adalah Xj untuk J sama dengan 1 sampai N. Itu mengikuti bahwa A dikali Xj sama dengan lambda J dikali Xj adalah vektor kolom ke J dari AX.
Jadi pada slide terdapat penyelesaian untuk membuktikan AX sama dengan XD. Dapat dilihat pada slide. Karena X memiliki n vektor kolom bebas linear, maka X adalah non-singular. Dan karenanya D sama dengan X inverse dikali X dikali D sama dengan X inverse dikali A dikali X. Sebaliknya, misalkan A dapat didiagonalisasi, maka ada matriks non-singular X, sehingga AX sama dengan XD. Jika X1, X2, sampai Xn adalah vektor-vektor kolom dari X, maka AXJ sama dengan lambda J dikali XJ. Untuk setiap J, lambda J adalah nilai eigen dari A dan XJ adalah vektor eigen milik ke lambda J. Karena vektor kolom dari X bebas linear, maka A memiliki n vektor eigen bebas linear. Selanjutnya akan dijelaskan contoh soal dan penyelesaiannya oleh teman saya, Astrid. Ya, saya akan menjelaskan contoh soal dan penyelesaian dari materi diagonalisasi. Diketahui sebuah matriks A, yaitu matriks 2x2 dengan elemen 2, min 2, min 2, 5. Pertama-tama kita cari dulu nilai eigen dari matriks A, yang merupakan akar persamaan karakteristik dari determinan A kurang lambda I sama dengan 0. Sedangkan determinan A kurang lambda I sama dengan 2 kurang lambda dikurang 2, minus 2, minus 2, 5 kurang lambda, sehingga diperoleh persamaan karakteristiknya adalah lambda kuadrat dikurang 7 lambda ditambah 6. Kemudian kita faktorkan menjadi lambda kurang 6, lambda kurang 1, sehingga diperoleh lambda 1-nya adalah 6 dan lambda 2-nya sama dengan 1. Kemudian kita cari vektor eigen dari matriks A, yang merupakan basis ruang penyelesaian sistem persamaan linear homogen A kurang IX sama dengan 0 untuk nilai eigen tertentu. Untuk nilai lambda sama dengan 6 didapatkan SPL homogen sebagai berikut, sehingga 2X tambah Y sama dengan 0, yang dengan demikian untuk nilai eigen lambda sama dengan 6 diperoleh vektor eigen U1 sama dengan 1 min 2. Untuk lambda sama dengan 1 didapatkan SPL homogen sebagai berikut, sehingga X kurang 2Y sama dengan 0, yang dengan demikian untuk nilai eigen lambda sama dengan 1 diperoleh vektor eigen U2, yaitu 21. Bagaimana U1 dan U2 adalah matriks ortogonal, dengan menormalisasi U1 dan U2 menghasilkan vektor-vektor oktonormal, yaitu vektor U1 sama dengan 1 per akar 5, min 2 per akar 5, dan vektor U2 sama dengan 2 per akar 5, 1 per akar 5. Misalkan P adalah matriks yang kolom-kolomnya masing-masing adalah vektor U1 dan vektor U2, maka diperoleh P sama dengan matriks 2x2 dengan elemennya yaitu 1 per akar 5, 2 per akar 5, minus 2 per akar 5, 1 per akar 5. Dan P inverse AP diperoleh 6, 0, 0, 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Boy. Baiklah, selanjutnya untuk matriks A 2x2 di mana elemennya 1, 0, 3, 1, maka penyelesaiannya adalah nilai eigen matriks A adalah akar persamaan karakteristik determinan A dikurang lambda I sama dengan 0. Sedangkan determinan A dikurang lambda I sama dengan 1 dikurang lambda, 0, 3, 1 dikurang lambda sama dengan 1 dikurang lambda pangkat 2 sama dengan 0. Sehingga lambda 1 dan lambda 2 sama dengan 1. Vektor eigen matriks A adalah basis ruang penyelesaian SPL homogen A dikurang I dikali X sama dengan 0 untuk nilai eigen tertentu. Untuk lambda sama dengan 1 didapatkan SPL homogen matriks
2 kali 2, 0, 0, 3, 0 dikali vektor X1, X2 sama dengan vektor 0, 0. Sehingga 3X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan T. Untuk nilai agent lambda sama dengan 1, didapatkan vektor agent X sama dengan 0, 1. Karena vektor agent A hanya 1, sedangkan ordo matriks A sama dengan 2 kali 2, dan menurut teorema 2.2, maka matriks A tidak dapat didiagonalisasikan. Itulah penjelasan kami dari 2 topik mata kuliah Aljabar Linear 1. Semoga materi tadi dapat menambah ilmu pengetahuan teman-teman. Apabila kami ada kesalahan kata dalam menjelaskan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.